Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Hayati, NIM 211622010773. Mahasiswi dari Universitas Gunung Loser, Fakultas Ekonomi Akuntansi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas controllership akuntansi semester 7. Di sini saya akan membahas tentang controllership. Apa itu controllership? Controllership adalah manajer yang bertugas pada Departemen Akuntansi. Mereka adalah anggota staf manajemen puncak yang akan diaktif berpartisipasi dalam proses perencanaan pengendalian dan perencanaan pembuatan keputusan. Fungsi dan tanggung jawab controllership. Di sini ada 5 fungsi dan tanggung jawab controllership. Yang pertama, fungsi perencanaan. Yang kedua, fungsi pengendalian. Yang ketiga, fungsi pelaporan. Yang keempat, fungsi akuntansi. Dan yang kelima, fungsi tanggung jawab. Pengertian controllership menurut para ahli. Yang pertama, menurut Komarudin, controllership adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksanaan aktual rencana dan awal untuk melangkah perbaikan terhadap penyimpanan dan rencana yang berarti. Yang kedua yaitu menurut Siagian, controller merupakan proses pengamanan dan pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan dengan lancar, sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga yaitu menurut Henry Fayol, controllership terdiri dari pengujian apakah rencana yang sudah ditentukan dengan instruksi yang sudah digariskan. Faktor pengendalian controller. Robbins mengatakan bahwa dalam menetapkan target penjualan perlu diperhatikan faktor-faktor pengendalian yang mempengaruhi seperti personal quality, teknologi competence, communication skill, dan interpersonal skill. Yang pertama yaitu personal quality. Agar dapat meningkatkan kualitas pribadi, maka ada 3 hal yang harus senantiasa ditingkatkan, yaitu yang pertama, selalu berusaha meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, kecerdikan, dan akal sehat. Seperti tidak lupa selalu berusaha mengembangkan daya analisis yang akurat. Yang kedua, yaitu selalu berusaha menjaga dan meningkatkan kedewasaan emosi, dan selalu mampu bersikap bijaksana. Yang ketiga, yaitu selalu berusaha meningkatkan moral dan mental yang baik. Yang kedua, yaitu technical competence. Kompetensi memiliki cakupan komponen mendasar yang harus dimiliki oleh seseorang, yang meliputi yang pertama keterampilan. Keterampilan teknis untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Yang ketiga, peran sosial. Peran sosial ini bagaimana seseorang meliputi dirinya dalam interaksinya dengan orang lain dalam melaksanakan tugas ataupun pekerjaan. Yang ketiga, citra diri. Pandangan seseorang terhadap identitas dan pekerjaannya sendiri. Yang keempat, sifat. Menentukan cara orang lain bertindak atau bertingkah laku. Yang kelima, motif. Kebutuhan dasar seseorang untuk mengarahkan cara untuk berpikir. Yang ketiga yaitu communication skill. Keterampilan utama yang harus dimiliki untuk mampu membina hubungan yang sehat di mana saja, di lingkungan sosial, sekolah, usaha, dan perkantoran, di kebun atau di mana saja. Sebagian besar masalah yang timbul dalam kehidupan sosial adalah masalah komunikasi. Yang keempat yaitu interpersonal skill. Interpersonal skill merupakan keterampilan interpersonal seperti kerja sama tim. Dapat diandalkan dan menjadi kepribadian yang juga dikenal sebagai keterampilan lembut. Pakar lain mengatakan bahwa interpersonal skill adalah kecakapan atau keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dalam hubungan dengan orang lain. Kecakapan atau keterampilan dalam berkomunikasi
baik verbal maupun non-verbal. Adapun 4 alasan utama mengapa orang perlu mendengarkannya. Yang pertama yaitu memahami dan memperoleh informasi. Yang kedua, analisis terhadap kualitas informasi. Yang ketiga, membangun dan memelihara hubungan. Yang keempat, menolong orang lain. Di sini menjelaskan beberapa interpersonal skill. Antara lainnya yaitu keterampilan mendengarkan. Salah satu komponen dari proses komunikasi adalah sebagian menerima pesan. Salah satunya yaitu mendengarkan. Yang kedua yaitu keterampilan memberikan umpan balik. Keterampilan memberikan umpan balik setiap bentuk komunikasi yang disampaikan kepada seseorang dengan tujuan agar orang tersebut mengetahui dampak perilaku terhadap Anda atau orang lain. Yang ketiga yaitu keterampilan membujuk. Keterampilan membujuk ini adalah komunikasi tatap muka yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang dengan tujuan agar pihak lain mau mengikuti dengan sukarela kehendakan seseorang. Yang keempat yaitu keterampilan resolving konflik. Resolving konflik adalah kemampuan untuk mengatasi konflik dengan orang lain.